Nah, untuk pembahasan curative potion, kami dari Kelontong Ruru akan memandu cara penggunaannya ya. Yang utama adalah botol ini jumlahnya sekitar 300 ml per botol. Jadi, untuk dosis penggunaannya harap diingat untuk curative potion tanpa dilarutkan dengan cairan apapun, jadi murni. Jadi semisal kalian butuh sejumlah 1 liter, berarti kan per mililiternya itu ada 300. Nah, itu berarti butuhnya 3 botol. Karena 3 kali 300 900 mili mendekati 1 liter. Jadi kurang lebih begitu panduannya. Nah, pemakaiannya selain tanpa dilarutkan tadi, kucurkan langsung ke media atau perakaran untuk tanaman-tanaman seperti sukulen dan kaktus. Kemudian untuk tanaman yang berdaun, itu bisa dispray ke daun atau ke kutunya langsung atau hama-hama lainnya. Nah, kenapa kalau untuk sukulen seperti Haworthia, Lithops, dan lainnya nggak kami anjurkan untuk terkena badan atau daunnya? Karena ini sifatnya zat kimia pestisida, bisa membuat burn atau chemical burn ya. Bisa stres atau rusak badannya kena cairan kimia panas ini. Kemudian juga alasan kedua adalah curative potion ini sifatnya bekerja secara sistemik. Jadi kalau udah terserap di akar melalui media yang kita siram menggunakan curative potion, itu udah membuat tanamannya beracun untuk hama. Nah, kemudian sifatnya curative potion ini untuk apa aja sih? Ini sifatnya adalah bakterisida satu. Kedua adalah fungisida. Ketiga adalah untuk semua hama dari jenis kutu, cacing maupun yang kecil-kecil kayak apit dan lainnya. Jadi kalau bisa dibilang ini termasuk insektisida, akarisida, dan pestisida. Nah, kemudian selain itu juga bisa digunakan untuk nepenthes, anggrek, hoya, kemudian semua tanaman berdaun atau tanaman bunga hias ya. Dan kami nggak rekomendasikan untuk tanaman-tanaman karnivora selain nepe, karena sifatnya panas seperti contoh utrik, pingu, drosera, semua yang makan melalui daun. Untuk VFT juga kami nggak terlalu menganjurkan, kecuali investasi dari hamanya udah parah banget ya. Mau nggak mau kita harus coba langkah ekstrim. Untuk VFT, untuk sara, pingu, dan lain-lain kami rekomendasikan jangan. Kemudian juga untuk tanaman buah atau tanaman sayur juga jangan dipakai. Karena ini sifatnya sistemik, dia akan stay di dalam vaskularisasi tanamannya. Jadi akan beracun juga untuk kesehatan kita kalau kita makan. Nah, jadi efeknya kita pakai untuk apa aja sih si curative potion ini? Efek yang paling utama tentu membunuh semua yang saya sebut tadi. Cacing, kutu, serangga, bakteri, kemudian juga apalagi ya, semua yang mengganggu kesehatan tanaman. Nah, tapi patut diingat juga karena ini sifatnya bioweapon, jadi dia membunuh semua mikroorganisme dan binatang yang ada di media. Dia bisa menurunkan proses mikrobiom pada media. Contohnya seperti apa? Nah, yang ini sebagai info juga ya untuk teman-teman yang mungkin belum tahu. Kalau kondisi sebuah tanah itu sangat subur, banyak kandungan organiknya seperti daun, nutrisi, dan lain-lain, di situ juga bakteri, baik yang baik maupun jahat, itu semua langsung pesta pora di situ, termasuk juga cacing, kutu, akar, dan lain-lain, karena penuh sekali dengan nutrisi. Nah, si bakteri-bakteri dan jamur ini pada saat mereka pesta pora di media itu, mereka menghasilkan proses yang sering kita sebut dengan fermentasi media. Semakin fresh medianya, semakin tinggi nutrisinya, itu fermentasi yang terjadi makin hebat. Nah, pada saat fermentasi itu terjadi, pada saat itulah biasanya yang kita bilang akar busuk, batang lonyot, segala macam lah efeknya bisa jelek ke tanaman. Nah, jadi dengan cara kita mengebom nuklir mereka semua, diharapkan proses fermentasi berjalan sangat amat lambat. Jadinya tanaman juga nggak terlalu gampang busuk. Tapi patut diingat juga kalau teman-teman tanamannya udah stabil, mikrobiomnya juga udah sehat semua, kami sarankan jangan disiram untuk maintenance karena bisa merugikan bakteri atau jamur yang bermanfaat untuk tanaman hiasnya juga. Oke, sekian teman-teman, semoga membantu.